Riau menggelar upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional. Polres Jepara tangkap pelaku pasangan suami istri yang membuang bayi di sumur. Sejumlah anggota Polri persembahkan medali di berbagai cabang olahraga di SEA Games 2023 Kamboja. Selamat petang pemirsa, saya Lydia Rotinsulu kembali menemani Anda dalam Presisi Petang edisi Senin 22 Mei 2023. Selama 1 jam ke depan, kami akan menghadirkan sejumlah informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Presisi Petang selengkapnya. Memperingati Hari Kebangkitan Nasional yang jatuh pada Sabtu 20 Mei, Polda Kepulauan Riau melaksanakan upacara bendera di Mapolda Kepri dan Kapolda Kepri, Irjen Pol Tabana Bangun menyampaikan amanat kepada anggota untuk mengobarkan semangat perjuangan melalui kerja keras bersama demi kemandirian dan kemajuan bangsa yang berkelanjutan. Dalam upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional kali ini, Kapolda Kepri membacakan amanat PLT Menteri Komunikasi dan Informatika Mahfud MD. Dalam amanatnya disampaikan bahwa 115 tahun lalu, bara persatuan Indonesia sebagai negara mulai menyala. Hal ini ditandai dengan meleburnya berbagai gerakan perjuangan yang bersifat kedaerahan menjadi satu barisan yang utuh dengan didirikannya Budi Utomo oleh Dr. Sutomo pada tanggal 20 Mei 1908. Sejak saat itu gerakan perjuangan Indonesia dengan gegap gempita bergerak maju, mewujudkan Republik Indonesia sebagai negara yang satu, berdaulat, adil dan makmur. Kita maknai dengan memperingati perjuangan bersama kita. Kementerian, lembaga, pemerintah daerah, sektor swasta, akademisi, pers, komunitas, dan seluruh elemen bangsa saling bahu-membahu berkolaborasi menerapkan nilai-nilai persatuan, juga kesatuan dalam mewujudkan kebangkitan bangsa kita dari berbagai krisis global, baik kesehatan, perekonomian, hingga geopolitik sekalipun. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia di tahun 2022 tercatat tumbuh 5,31%, jauh meningkat dari pertumbuhan di tahun 2021 sebesar 3,7% dan bahkan melebihi capaian pertumbuhan sebelum masa pandemi di tahun 2019. Pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan 1 tahun 2023 ini pun masih tercatat terus bertumbuh sebesar 5,03%. Hal ini menunjukkan performa yang lebih baik dari periode triwulan 4 tahun 2022 yang tumbuh sebesar 5,01%. Tentu kita berharap semua agar capaian-capaian ini dapat kita pertahankan dan terus kita tingkatkan demi kesejahteraan masyarakat serta kemajuan bangsa Indonesia. Kapolda Kepri Irjen Pol Tabana Bangun menyampaikan dalam amanatnya Hari Kebangkitan Nasional juga dimaknai dengan memperingati perjuangan bersama. Kementerian, lembaga, pemerintah daerah, sektor swasta, akademi, pers, komunitas, dan seluruh elemen bangsa bisa saling bahu-membahu, berkolaborasi menerapkan nilai-nilai persatuan, juga kesatuan dalam mewujudkan kebangkitan bangsa dari berbagai krisis global, baik kesehatan, perekonomian, hingga geopolitik. Dengan semangat yang sama pula, seluruh komponen bangsa diajak untuk terus mempertahankan bara api semangat kebangkitan nasional sambil merapatkan barisan perjuangan untuk menunjukkan kerja keras, kerja cerdas, dan juga kerja bersama demi kemandirian dan kemajuan bangsa yang berkelanjutan. Tim Humas Polda Kepri melaporkan untuk Polri TV.
Polres Jepara menggelar kegiatan upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun 2023 bertempat di lapangan Mapolres Jepara, Jawa Tengah. Dalam peringatan Harkitnas kali ini, diharapkan semangat juang Budi Utomo dapat menjadi inspirasi nilai-nilai semangat personel Polres Jepara dalam melayani masyarakat. Polres Jepara menggelar kegiatan upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun 2023 di lapangan Mapolres Jepara Senin 22 Mei 2023. Upacara dipimpin langsung oleh Kapolres Jepara AKBP Wahyu Nugroho Setiawan yang diikuti oleh pejabat utama Polres Jepara serta seluruh personel dan ASN Polres Jepara. Pelaksanaan upacara berlangsung secara hikmat. Dengan semangat yang sama pula, kami mengajak seluruh komponen bangsa untuk terus mempertahankan bara api semangat kebangkitan nasional, kembali merapatkan barisan perjuangan kita dengan menunjukkan kerja keras, kerja cerdas, juga kerja bersama demi kemandirian dan kemajuan bangsa yang berkelanjutan. Tema peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun ini adalah semangat untuk bangkit. Tema ini dipilih agar Harkitnas dapat melambangkan nilai-nilai semangat dan kekuatan untuk bangkit menuju masa depan Indonesia yang lebih baik. Dari Humas Polres Jepara, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Petang segera kembali. Informasi terhangat dari tanah air. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat 2 pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan.
Apabila Anda ingin mencetak laporan, silakan tekan tombol Print Laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Sebenarnya, boleh nggak sih kita mengkritik di sosial media? Jadi takut mau komen apa-apa di sosial media? Pastinya boleh aja sih. Mungkin kitanya aja yang nggak tahu aturan mengkritiknya. Halo Sobat Polri, mau tahu tips cara mengkritik di sosial media? Simak penjelasan berikut. Pertama, dilarang secara sengaja menyebarkan komentar berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Kedua, dilarang secara sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu. Ketiga, dilarang mengancam kekerasan dan menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Jadi, mengkritik itu boleh. Sampaikan kritik yang bukan mengandung hinaan, hasutan, pencemaran nama baik, atau tindakan-tindakan tercela lainnya. From Divisi Humas Polri Building Jakarta, Anda bersama Polri Radio. Download aplikasi Polri TV Radio di Google Play dan App Store, atau follow sosial media @Polri TV Radio. Polri Radio, transparansi informasi dan terpercaya. Informasi terhangat dari tanah air. Divisi Humas Polri Building Jakarta. Anda bersama Polri Radio. Download aplikasi Polri TV Radio di Google Play dan App Store, atau follow sosial media @Polri TV Radio. Polri Radio, transparansi informasi dan terpercaya. Informasi terhangat dari tanah air. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung.
batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Pemirsa, seperti apa informasi pantauan lalu lintas pada sore hari ini? Kita sudah bergabung dengan Brigadir Rian yang saat ini berada di Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Brigadir Rian, silahkan dengan laporannya Anda. Lydia, dan selamat sore pemirsa. Kami dari MTMC Polri hadir mengajak Anda memantau bagaimana perkembangan lalu lintas pada sore hari ini di jam sibuk pulang perkantoran, di mana saat ini saya melaporkan langsung dari kawasan Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, di mana kita bisa melihat bahwa pada sore hari ini arus lalu lintas untuk di jalur arteri, kendaraan dari arah Grogol maupun dari arah Kuningan yang akan menuju ke arah Cawang maupun yang akan menuju ke arah Pancoran ataupun seterusnya menuju ke arah Kalimalang pada sore hari ini nampak dalam keadaan cukup ramai, di mana terjadi perlambatan laju kendaraan mengingat volume kendaraan pada sore hari ini terpantau cukup meningkat. Namun kami himbau bagi Anda para pengendara untuk selalu jaga jarak aman kendaraan Anda. Begitu juga kendaraan dari arah Tendean yang melewati flyover yang akan menuju ke arah Cawang ataupun yang akan memasuki tol dalam kota juga nampak dalam keadaan ramai cenderung tersendat. Dan kami himbau bagi Anda untuk tetap berhati-hati dikarenakan adanya pertemuan arus kendaraan dari jalur arteri maupun dari turunan jalan layang dari arah Tendean. Sementara untuk di tol dalam kota, terjadi antrian hanya menjelang memasuki gerbang tol, selepasnya kendaraan dapat melaju normal yang akan menuju ke arah Halim ataupun yang akan menuju ke arah Cawang untuk tol dalam kota. Dan kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tidak menggunakan bahu jalan, dikarenakan bahu jalan hanya untuk kendaraan darurat. Dan perlu kami informasikan juga bahwa memang di kawasan khusus untuk jalur arteri, kendaraan tidak dipergunakan untuk jalur busway dikarenakan dapat membahayakan diri Anda maupun pengguna jalan lain. Sementara kendaraan dari arah sebaliknya, yaitu dari arah Cawang ataupun dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Grogol maupun yang akan menuju ke arah Semanggi ataupun Kuningan pada sore hari ini nampak dalam keadaan ramai dan lancar. Begitupun juga kendaraan untuk di tol dalam kotanya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Selipi pun juga nampak dalam keadaan ramai dan lancar. Dan perlu kami informasikan terjadinya antrian atau peningkatan volume kendaraan dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Cawang maupun ke arah Halim. Dan kami himbau bagi para pengendara untuk selalu ikuti aturan tugas kami yang berada di lapangan demi kelancaran bersama. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi seputar kondisi lalu lintas, Anda bisa langsung menghubungi call center kami di 1500669, bisa juga melalui SMS di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk manusia, dan salam presisi. Kembali dengan rekan Lydia di studio. Terima kasih Brigadir Rian atas laporannya. Selamat kembali bertugas. Sebuah kapal wisata yang mengangkut 12 orang tenggelam di perairan Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Tim SAR berhasil mengevakuasi seluruh penumpang dalam keadaan selamat. Kantor Pencarian dan Pertolongan Maumere melalui Pos SAR Manggarai Barat menerima informasi kecelakaan sebuah kapal wisata bernama KM Lalongkoe yang tenggelam di perairan Batu 3, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Sabtu 20 Mei 2023. Kapal wisata membawa total 12 orang penumpang, terdiri dari 5 orang wisatawan domestik, 3 orang wisatawan asing asal Jerman, dan 4 orang kru kapal. Kapal mengalami kejadian naas sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Tengah akibat cuaca buruk diterpa angin kencang dan gelombang tinggi. Baik, untuk tahap pertama untuk evakuasi terhadap kapal atau perahu yang tenggelam pada pukul 15.30 itu berjumlah 5 orang dan kondisi satu warga negara asing itu tangan sama kakinya
mengalami cedera, dan kami juga langsung koordinasi dengan pihak pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Kesehatan, untuk membantu mendukung dalam ambulan untuk bisa dievakuasi ke rumah sakit Siloam. Terus yang orang pribumi, satu orang dalam kondisi tangan patah, kaki patah, dan itu juga langsung dievakuasi. Dan 3 dalam kondisi sehat, namun tetap dibawa rujuk ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Untuk evakuasi tahap kedua berjumlah 7 orang, sesuai dengan data manifest itu ada 12 orang, 3 warga negara Jerman dan sisanya warga negara Indonesia. Sementara itu 12 penumpang kapal sempat diselamatkan oleh kapal wisata lainnya dan kemudian berhasil dievakuasi oleh tim SAR untuk dibawa ke dermaga pelabuhan KSOP Labuan Bajo. Dari Humas Polres Manggarai Barat, Polda Nusa Tenggara Timur melaporkan untuk Polri TV. Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut terkait evakuasi penumpang kapal wisata yang tenggelam di Batu Tiga, Labuan Bajo, saat ini saya sudah terhubung dengan Kasat Reskrim Polres Manggarai Barat, AKP Ridwan. Ya, Pak Ridwan, selamat sore. Selamat sore, Bu. Ya, terkait dengan kejadian kapal wisata yang tenggelam di Labuan Bajo, kronologisnya seperti apa? Tepatnya terjadi di kapan? Baik, Bu. Jadi dapat kami sampaikan pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 kapal yang bernama Lalongpoe itu berlayar dengan membawa seluruh ABK berjumlah 18 orang. Namun di dalam surat-surat manifestnya tidak sesuai dengan fakta yang ada di kapal. Sehingga pada hari Sabtu tepatnya jam 15.30 terjadi angin kencang dan arus air, di mana pada saat itu kapal dalam keadaan miring, sehingga miring, lalu air masuk ke dalamnya sehingga kapal tenggelam. Namun sebelum kapal tenggelam, ABK kapal sudah memberikan penyelamatan berupa memberikan life jacket dan penyelamatan dengan menggunakan skoci, mengangkut para penumpang untuk menuju ke Labuan Bajo. Demikian, Mbak. Ya, jadi total di dalam kapal wisata itu ada berapa orang, Pak Ridwan? 18? Totalnya ada 18. 18. Itu terdiri dari berapa penumpang dan kru kapal? Untuk kru kapalnya dalam manifest itu 5. Dalam manifestnya 4, tapi nyatanya di kapal itu ada 5. Terus penumpangnya berjumlah 13. Baik, berarti bisa dipastikan ini kelebihan muatan penumpang ya, Pak ya? Siap. Baik. Nah, kemudian seperti apa informasi yang diterima oleh pihak kepolisian dan juga tim penolong sehingga bisa melakukan proses penyelamatan di lokasi? Dapat kami sampaikan bahwa sesaat ketika terjadinya musibah, itu kapten kapal menghubungi pihak sah bandar, menyampaikan bahwa kapalnya terjadi kecelakaan. Sehingga dengan gerak cepat teman-teman dari KSOP dan dari Satpol Air segera menuju ke TKP dengan menggunakan kapal SAR. Baik. Nah, kemudian para penumpang yang menjadi korban dari kapal tenggelam ini, apakah saat ini masih ada yang dirawat di rumah sakit atau sudah kembali ke rumah masing-masing? Terkait dengan korban yang terjadi itu ada 3 orang yang mengalami luka-luka. Namun saat ini korban sudah kembali ke hotel, menunggu konfirmasi langsung untuk pulang ke daerahnya masing-masing. Baik. Sedangkan untuk WNA itu berjumlah 4 orang dalam keadaan selamat, tidak terjadi luka sedikit pun. Baik. Nah, dari peristiwa ini apakah ada tindakan hukum yang diberikan kepada ABK ataupun yang membawa kapal ataupun ke perusahaannya, Pak Ridwan? Baik, Bu.
Jadi terkait dengan masalah ini, kami sudah melakukan pemeriksaan sebanyak 10 orang. Di mana kru kapal, ABK kapal sudah kami periksa dan 5 orang korban sudah kami periksa. Untuk saat ini pasal yang kami sangkakan itu pasal 312 dengan ancaman pidana 2 tahun penjara, Mbak, denda 300 juta. Baik, karena ini sangat membahayakan dan mengancam nyawa ya Pak ya. Nah, berarti ini saya bisa ulangi kembali, ini disebabkan oleh kelebihan penumpang, diperparah lagi dengan kondisi cuaca saat terjadinya peristiwa tersebut. Nah, kemudian apa yang akan dilakukan pihak Polres dan juga instansi terkait karena untuk mengantisipasi atau mengurangi kejadian-kejadian kecelakaan kapal yang terjadi di wilayah Labuan Bajo yang kita tahu bersama merupakan kawasan wisata super prioritas. Baik Mbak, terkait dengan ini bahwa kami sudah berkomitmen setiap kejadian laka laut yang tidak sesuai dengan aturan, yang melakukan pengangkutan maupun menuju ke pulau yang tidak sesuai dengan prosedur, tentunya kami akan proses tindak lanjut. Namun, ya, dari beberapa kejadian yang ada itu, kesulitan bagi kami itu bahwa kebanyakan korban-korban itu dari luar pulau, seperti di Jawa, Jakarta, bahkan dari Bandung. Nah, untuk orang WNA sendiri itu biasanya setelah kejadian itu tidak lama mereka langsung pulang, sehingga itu kesulitan kami dalam hal memproses. Namun insya Allah dengan kasus ini kami utamakan kepada korban-korban yang berada di wilayah Indonesia. Demikian Mbak. Ya, semoga tidak terjadi lagi kecelakaan terkait di bidang pariwisata ya, kecelakaan kapal wisata seperti ini. Baik, terima kasih AKP Ridwan atas informasi yang sudah Anda bagi bersama kami di Presisi Petang. Salam presisi. Salam presisi. Ya, pemirsa tetaplah bersama kami, Presisi Petang segera kembali. Informasi terhangat dari tanah air. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat 2 pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda.
Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silahkan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Sebenarnya, boleh nggak sih kita mengkritik di sosial media? Jadi takut mau komen apa-apa di sosial media? Pastinya boleh aja sih. Mungkin kitanya aja yang nggak tahu aturan mengkritiknya. Halo Sobat Polri, mau tahu tips cara mengkritik di sosial media? Simak penjelasan berikut. Pertama, dilarang secara sengaja menyebarkan komentar berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Kedua, dilarang secara sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu. Ketiga, dilarang mengancam kekerasan dan menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Jadi, mengkritik itu boleh. Sampaikan kritik yang bukan mengandung hinaan, hasutan, pencemaran nama baik, atau tindakan-tindakan tercela lainnya. From Divisi Humas Polri Building Jakarta, Anda bersama Polri Radio. Download aplikasi Polri TV Radio di Google Play dan App Store atau follow sosial media @Polri TV Radio. Polri Radio, transparansi informasi dan terpercaya. Informasi terhangat dari tanah air. ambulans, kita kan juga buru-buru. Halo Pak Jojo, saya dari rumah sakit. Ingin menyampaikan bahwa anggota keluarga Bapak mengalami kecelakaan, namun tidak dapat terselamatkan dalam perjalanan menuju rumah sakit. Mengutamakan kepentingan di jalan raya dengan memberikan jalan untuk ambulans, pemadam kebakaran atau kendaraan lain dengan ketentuan tertentu merupakan etika berkendara dan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Utamakan tertib berlalu lintas. Mari saling peduli dan berempati.
Keselamatan demi kemanusiaan. Penyerang Timnas Indonesia U22, Titan Agung adalah seorang anggota Polri berpangkat Brigadir Polisi 2 yang bertugas di Polres Lumajang, Polda Jawa Timur. Bribda Titan pertama kali mengasah bakat bermain sepak bola pada tahun 2009 di Sekolah Bola AMS Yon Sipur di Malang, Jawa Timur. Penyerang Timnas Indonesia U22 Titan Agung jadi salah satu pemain yang berjasa dalam memboyong medali emas sepak bola SEA Games 2023. Pemain kelahiran Malang 5 Juni 2001 ini merupakan anggota polisi dengan pangkat Bribda. Bribda Titan Agung mengawali latihan sepak bola dengan bergabung di Sekolah Sepak Bola AMS Yon Sipur 5, Arhati Baya Wigina tahun 2009 hingga 2010 di Malang, Jawa Timur. Bribda Titan juga sempat bergabung dengan Persema Malang U17 pada tahun 2017 dan membawa tim itu juara 3 Piala Suratin U17. Karirnya semakin meroket hingga kini berseragam Bayangkara FC sejak musim 2020. Sementara dalam gelaran BRI Liga 1 tahun 2022-2023, Titan Agung mencetak 3 gol dan 1 assist dari 18 pertandingan. Siapa sosok Bribda Titan Agung yang merupakan anggota Polri sekaligus pemain Timnas? Kali ini saya sudah terhubung dengan Bribda Titan Agung yang saat ini berada di Surabaya, Jawa Timur. Selamat sore, Titan. Selamat sore. Ya, Bribda Titan. Dari tayangan tadi, ceritanya Anda bersekolah di sekolah bola itu sejak tahun 2009. Tapi mungkin bisa diceritakan awal mula tertarik dengan olahraga sepak bola ini tuh sejak kapan? Pertama-tama dulu kecil itu saya sering bermain bola sama teman-teman di kampung, di lapangan dekat rumah itu. Terus waktu itu di Malang juga lagi Arema itu waktu itu lagi bagus-bagusnya dan juara kalau nggak salah. Jadi itu saya ngomong ke orang tua ingin sekolah sepak bola. Berarti setelah saat ini sudah bermain di Timnas sudah berapa lama? Untuk bermain di Timnas baru ikut event ini SEA Games 2023 ini saja. Jadi baru pertama kali dan ini event internasional pertama bisa dibilang seperti itu? Iya. Baik. Ya, event internasional pertama saya. Nah, berarti sejak tahun 2009 dan juga pasti sudah bermain di klub sepak bola yang ada di Jawa Timur dan juga di beberapa daerah. Nah, seperti apa Bribda Titan ini menyelaraskan antara hobi dan juga tugas sebagai seorang anggota Polri? Tentunya itu tugas seorang Polri itu juga mengharumkan nama bangsa ya. Ya itu mungkin yang bisa saya lakukan untuk Polri, mengharumkan nama Polri maksudnya mengharumkan nama Polri di apa? Melalui olahraga seperti itu ya? Melalui olahraga. Iya. Ya, maksudnya begitu. Pasti ada suka duka ya untuk mengatur waktu, bagaimana mengatur waktu antara mungkin latihan, kewajiban latihan dan juga sebagai tugas sebagai seorang brigadir Bribda. Itu di sela-sela waktu itu saya biasanya mengerjakan laporan itu kayak mengirim foto-foto, terus laporan per bulan lah katanya, 3 bulan sekali atau 2 bulan sekali begitu. Nah, untuk saya kirim ke kantor ini. Nah, Bribda Titan ini kan bertugas di Polres Lumajang ya? Ya, bertugas di bagian apa? Untuk saat ini di Sabara Polres Lumajang. Sabara Polres Lumajang. Nah, saat ini kan Anda juga tercatat sebagai pemain Bayangkara FC, di mana Bayangkara FC ini juga merupakan salah satu tim di Liga 1 Indonesia. Itu awal mula bisa bergabung di tim Bayangkara FC itu seperti apa? Waktu itu saya pertama kali ikut tim Liga 1 itu di Arema. Lalu waktu itu ada pandemi COVID-19 yang membuat Liga 1 diberhentikan sekitar 2 tahun. Nah waktu itu saya berpikir untuk mau jadi polisi aja lah, mau daftar. Lalu saya daftar polisi. Terus dulu kan juga
kenal sama orang officialnya Bayangkara FC. Dulu waktu kecil ikut Bayangkara FC 17. Dari situ kenal, terus saya diikutkan seleksi untuk tim Liga 1 Bayangkara. Dan alhamdulillahnya saya direkomkan dan masuk di skuadnya Liga 1 waktu itu zamannya Coach Paul Munster. Baik, berarti sudah pernah juga di Bayangkara FC. Berarti masuk anggota Polri itu di tahun berapa, Bribda Titan? Waktu itu saya daftar di tahun 2021 lewat jalur rekto dan pendidikannya itu di tahun 2022, gelombang pertama. Pendidikan masuk di tahun 2021 tapi menjalani pendidikan di tahun 2022. Baik, kemudian kita warga Indonesia ya, saya juga sebagai penonton melihat timnas U22 yang kemarin berlaga di SEA Games Kamboja. Itu perasaan atau apa kesan dari Bribda Titan? Pertama kali bermain di event internasional dan tim Nas U22 ini membawa juara setelah 32 tahun. Yang pertama itu saya nggak menyangka bisa seperti ini. Terus sangat senang sekali bisa, yang pertama itu membanggakan kedua orang tua. Bisa membanggakan mereka. Lalu juga bisa membawa pulang medali emas untuk rakyat Indonesia itu sangat bangga sekali lah. Pastinya senang sekali, berharu juga. Jadi walaupun sebagai anggota Polri tapi dapat menorehkan prestasi dari bidang olahraga ya. Ya Bribda Titan, pesan apa yang bisa Bribda Titan bagikan kepada anak-anak muda yang saat ini sedang merintis menjadi pesepak bola profesional yang juga sekaligus berkeinginan menjadi anggota Polri? Ya, terutama itu untuk menjadi pesepak bola profesional itu dibutuhkan disiplin. Lalu kita harus tanggung jawab dengan tugas kita, maksudnya kalau kita latihan itu harus tanggung jawab, harus benar-benar. Yang kedua, yang ketiga itu kita harus punya mental pantang menyerah. Jadi kalau kita sedikit capek itu harus dilawan. Lalu yang nggak kalah penting itu kita harus mempunyai attitude yang bagus. Itu yang sangat penting menurut saya. Baik, jadi 4 poin yang bisa saya tarik dari pertanyaan saya terakhir tadi adalah yang dibutuhkan untuk menjadi seorang pesepak bola profesional dan juga anggota Polri itu harus punya disiplin, tanggung jawab, mental baja, dan yang terpenting attitude atau tingkah laku. Baik, terima kasih Bribda Titan sudah bergabung bersama kami di Presisi Petang dari Surabaya, Jawa Timur. Terima kasih, selamat sore. Salam presisi. Salam presisi. Pemirsa tetaplah bersama kami, Presisi Petang segera kembali. Informasi terhangat dari tanah air. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi.
Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat dua pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silahkan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Dumas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Sebenarnya, boleh nggak sih kita mengkritik di sosial media? Jadi takut mau komen apa-apa di sosial media? Pastinya boleh aja sih. Mungkin kitanya aja yang nggak tahu aturan mengkritiknya. Halo Sobat Polri, mau tahu tips cara mengkritik di sosial media? Simak penjelasan berikut. Pertama, dilarang secara sengaja menyebarkan komentar berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Kedua, dilarang secara sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu. Ketiga, dilarang mengancam kekerasan dan menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Jadi, mengkritik itu boleh. Sampaikan kritik yang bukan mengandung hinaan, hasutan, pencemaran nama baik, atau tindakan-tindakan tercela lainnya. From Divisi Humas Polri Building Jakarta, Anda bersama Polri Radio. Download aplikasi Polri TV Radio di Google Play dan App Store, atau follow sosial media @PolriTVRadio. Polri Radio, transparansi informasi dan terpercaya. Informasi terhangat dari tanah air. ambulans. Kita kan juga buru-buru.
Halo Pak Jojo, saya dari rumah sakit. Ingin menyampaikan bahwa anggota keluarga Bapak mengalami kecelakaan, namun tidak dapat terselamatkan dalam perjalanan menuju rumah sakit. Mengutamakan kepentingan di jalan raya dengan memberikan jalan untuk ambulans, pemadam kebakaran atau kendaraan lain dengan ketentuan tertentu merupakan etika berkendara dan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Utamakan tertib berlalu lintas. Mari saling peduli dan berempati. Keselamatan demi kemanusiaan. Sebenarnya, boleh nggak sih kita mengkritik di sosial media? Jadi takut mau komen apa-apa di sosial media? Pastinya boleh aja sih. Mungkin kitanya aja yang nggak tahu aturan mengkritiknya. Halo Sobat Polri, mau tahu tips cara mengkritik di sosial media? Simak penjelasan berikut. Pertama, dilarang secara sengaja menyebarkan komentar berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Kedua, dilarang secara sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu. Ketiga, dilarang mengancam kekerasan dan menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Jadi, mengkritik itu boleh. Sampaikan kritik yang bukan mengandung hinaan, hasutan, pencemaran nama baik, atau tindakan-tindakan tercela lainnya. Hasil final kejuaraan antar klub se-Asia atau Asian Volleyball Championship yang digelar di Manam, Bahrain pada Minggu malam dengan raihan tempat kedua bagi klub voli Jakarta Bayangkara Presisi atas klub voli Suntory Sunbird dari Jepang dengan skor 1-3. Dalam final voli Asian Volleyball Championship Club 2023, Suntory Sunbird langsung unggul 3-0 di set pertama. Namun, Jakarta Bayangkara Presisi mampu mengejar defisit poin dengan skor 19-13 menjadi 23-16. Akhirnya kemenangan Suntory Sunbirds, tim bola voli dari Jepang di set keempat tidak dapat dicegah lagi. Klub voli asal Jepang ini menyelesaikan laga dengan skor 25-17 dan resmi menyandang gelar juara voli se-Asia. Sebaliknya, tim Jakarta Bayangkara Presisi tetap mengukir catatan istimewa sebagai runner-up di Asian Volleyball Championship. Kesal karena anak terus menangis, pasangan suami istri di Jepara, Jawa Tengah tega membuang anak mereka sendiri yang masih berusia 3 bulan. Kesulitan ekonomi yang dialami keduanya membuat mereka nekat menghilangkan buah hati mereka sendiri. Polres Jepara, Polda Jawa Tengah berhasil mengungkap pelaku bayi yang dibuang ke sumur. Pelaku tak lain adalah pasangan suami istri MR dan S, orang tua bayi malang berusia 3 bulan ini. Kedua pelaku tega membuang buah hati mereka karena faktor ekonomi yang kemudian emosi tersulut tangisan bayi mereka. Dalam konferensi pers, Kapolres Jepara AKBP Wahyu Nugroho Setiawan mengungkapkan kedua pelaku yang telah ditetapkan sebagai tersangka sempat berpura-pura kehilangan anak mereka yang nomor 2. Mereka juga sempat membuat alibi bahwa anak mereka hilang diculik. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan pasal 80 ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang Perlindungan Anak dan juga pasal 338 atau 340 KUH Pidana dengan ancaman pidana paling lama 15 tahun penjara atau denda maksimal 3 miliar rupiah. Tim Humas Polres Jepara Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV.
Polres Wonosobo meluncurkan program Polisi RW yang merupakan program Kabaharkam Polri sebagai wujud Binmas prediktif dan bentuk integralitas semua fungsi Harkam Tipmas dalam mengemban tugas sebagai pengemban fungsi Polmas pada komunitas RW. Polres Wonosobo meluncurkan program Polisi RW. Kegiatan peluncuran program ini digelar di halaman Mapolres Wonosobo. Kegiatan diawali dengan apel bersama dipimpin oleh Wakapolres Wonosobo, Kombes Pol Andi Setio Wibowo, dilanjutkan dengan pemasangan ban lengan polisi RW. Anggota Polres Wonosobo yang ditugaskan sebagai polisi RW ini juga melibatkan para perwira termasuk yang memiliki jabatan, sehingga sebanyak 380 anggota Polri selain personel Babin Kamtipmas yang akan mengcover 380 RW dari keseluruhan jumlah RW di Kabupaten Wonosobo dengan total sebanyak 1.484 RW. Dalam sambutannya, Wakapolres menyampaikan pada program ini, semua anggota Polri dari semua fungsi melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pembina Kamtipmas di tingkat RW atau wilayahnya untuk mendengarkan keluhan masyarakat. Program Polisi RW yang akan diterapkan tidak hanya di wilayah hukum Polres Wonosobo saja, akan tetapi di seluruh Indonesia. Program ini merupakan program Kabaharkam Polri. Polisi RW merupakan program Kabaharkam Polri sebagai wujud Binmas prediktif dan bentuk integralitas semua fungsi Harkam Tipmas dalam mengemban tugas sebagai pengemban fungsi Polmas pada komunitas RW. Tim Humas Polres Wonosobo melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Presisi Petang akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Informasi terhangat dari tanah air. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat 2 pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan,
dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, rasa bangga masih dirasakan sebagian besar masyarakat Indonesia setelah tim nasional sepak bola Indonesia usia 22 meraih emas untuk pertama kali sejak 32 tahun lalu di Pesta Olahraga se-Asia Tenggara. Sama seperti masyarakat Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia juga ikut bangga. Apalagi beberapa polisi muda juga ikut berlaga di SEA Games Kamboja dan menyumbang medali. Siapa saja mereka? Berikut informasinya. Pesta Olahraga se-Asia Tenggara SEA Games 2023 yang berlangsung di Kamboja baru saja berakhir. Dalam perolehan medali, Indonesia berada di posisi ketiga di bawah Vietnam dan Thailand dengan raihan 87 emas, 81 perak, dan 109 perunggu. Di antara 599 atlet Indonesia yang bertanding di SEA Games, ada yang berstatus sebagai personil Kepolisian Republik Indonesia. Mereka pun turut menyumbang medali. Sebut saja Bribda Randarian Desta, personel Polri berusia 21 tahun ini menyumbang emas untuk Indonesia lewat cabang olahraga gulat untuk nomor freestyle kelas 79 kg putra. Di final, Bribda Randa mengalahkan atlet Singapura Weng Luen Gary Chow. Polisi muda yang berdinas di Direktur Samapta Polda Sumatera Barat ini lulus dari pelantikan di SPN Polda Sumbar pada bulan Juli 2022. Di cabang sepak bola, Polri juga memiliki personil yang ikut berlaga membela Merah Putih. Adalah Bribda Titan Agung Bagus Fawazi, personil Polda Jawa Timur. Meskipun tidak ikut mencetak gol, namun polisi yang bertugas sebagai penyerang ini kerap memberikan umpan-umpan kepada rekan timnya yang akhirnya membuahkan gol. Aksi Bribda Titan dan kawan-kawan memberikan kebanggaan dan keharuan karena setelah 32 tahun, tim nasional sepak bola Indonesia akhirnya kembali meraih emas. Dari cabang judo, 3 personel Polri berhasil menyumbang medali. Mereka adalah Bribda Muhammad Alfiansah Lubis yang bertugas di SSDM Polri, meraih medali perunggu di kelas 60 kg putra. Baratu Dewa Kadek Ramawarma Putra, Resimen 2 anggota pelopor Kor Brimo Polri yang meraih emas di kelas 60 kg putra. Dan Baratu Ikadek Pasek Karisna, Resimen 2 pasukan pelopor Kor Brimo Polri yang meraih perunggu di kelas 90 kg putra. Personil Polri juga menoreh prestasi di cabang olahraga karate. Bribtu Tebing Hutapea yang bertugas di SSDM Polri meraih medali perunggu kelas Kumite Putra bersama dengan Bribda Hugis Justisio yang bertugas di Resimen 2 pelopor Kor Brimo Polri. Ia juga meraih medali perunggu di nomor beregu putra. 6 anggota Polri juga tercatat menjadi tim nasional voli Indonesia di SEA Games Kamboja. Mereka adalah Ibtu Nizar Zulfikar, Bribtu Rifan Nurmulki, Bribda Yuda Mardiansyah Putra, Bribda Henry Adianovian yang bertugas di Ditlantas Polda Jawa Timur. 2 lagi adalah Bribda Raka Abinaya yang bertugas di Polrestabes Surabaya dan Bribda Agil Anggara yang berdinas di Polres Tanjung Perak Polda Jawa Timur. Timnas Voli Putra Indonesia meraih emas setelah mengalahkan timnas tuan rumah Kamboja dengan skor telak 3-0. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo tak bisa menahan rasa bangga atas prestasi personil Polri yang ikut mengharumkan nama bangsa lewat olahraga. Kebanggaan Kapolri bertambah mengetahui cabang olahraga sepeda yang ia bina ikut meraih medali emas. Saya, selaku Ketua Umum ISI, mengucapkan selamat kepada anak-anak saya yang telah berhasil meraih 4 medali, 3 medali emas dan 1 medali perak. Atas nama Sayubela Sukma yang telah meraih 2 medali emas, Ferry Yudhoyono yang telah meraih 1 medali emas, Zainal Fanani yang telah meraih 1 medali perak, dan Isa Muhammad yang telah meraih posisi ketiga pada kejuaraan SEA Games 2023 cabang Cross Country Olympic dan MTB Cross Country Relay. Saya yakin bahwa ini bukan akhir prestasi, namun kalian akan terus menoreh prestasi-prestasi berikutnya. Oleh karena itu, terus berjuang sekuat tenaga. Tunjukkan hasil kerja keras kalian selama ini. Raih prestasi-prestasi berikutnya. Harumkan nama bangsa. Kibarkan merah putih. ISI menang, menang, menang. Salam presisi Indonesia Raya.
Kontingen Indonesia memang belum berhasil menjadi juara umum di pesta olahraga terbesar se-Asia Tenggara ini. Meskipun berada di peringkat ketiga, namun perolehan emas kontingen Indonesia melebihi target yang diharapkan Presiden Joko Widodo, yaitu 69 medali emas. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Presisi Petang hari ini. Saya Lydia Rutin Sulu, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat petang, salam presisi.